Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Novel Perjalanan Dimensi Waktu Chen-Che. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih. Bab 252. Chen-Che terdiam. Wang Hongwen dan He Zong tidak berbicara beberapa saat. Hanya Qiu Bailu yang mengutarakan pendapatnya dan mulai minum sambil tersenyum. Ada cara untuk menghadapi dan mengatasinya. Dia sedang menunggu Chen-Che memohon padanya. Dia, Qiu Bailu, bukanlah seseorang yang ingin menjadi bawahan orang lain. Meskipun dia sudah pensiun, dan meskipun dia datang ke sini dengan sikap sinis, dia tetap ingin bersaing untuk mendapatkan posisi teratas. Berjuang untuk tempat pertama yang paling penting di desa Chenjia. Perebutan gelar paling berguna di hati Chen-Che. Bahkan bersaing memperebutkan gelar dekan desa Chenjia. Dia tidak pernah berpikir untuk memaksa Wang Hongwen turun tahta. Itu tidak ada gunanya. Yang ingin dia kejar adalah menjadi setara. Dia juga ingin menjadi dekan. Tapi itu menjadi bumerang. Chen-Che sepertinya punya idenya sendiri. Dia tidak meminta bantuan Qiu Bailu. Dia hanya mulai tertawa setelah terdiam beberapa saat. Saat ini, Chen-Che telah banyak memikirkannya. Yang paling saya pertimbangkan adalah sikap Gao Qi. Jika dia benar-benar sekeren dan sehebat yang dikatakan Qiu Bailu, mengapa dia harus membungkuk ke desa Chenjia untuk menjadi seorang pria sejati? Kenapa dia perlu minum anggur dan mencoba merobek pertahanan dirinya seperti ini? Terus terang, dia melakukan semua ini karena kurang percaya diri. Segala sesuatu di desa Chenjia ajaib bagi orang lain. Bahkan Qiu Bailu sangat terkejut dengan hal ini, jadi dia tetap tinggal. Kenapa dia begitu kaya? Mungkin dia dihasut oleh Su Zhengbang sejak awal dan ingin langsung menekan Chen-Che dan menyelidiki tempat pembangkangan di desa Chenjia. Tapi dia juga belajar tentang kekuatan Chen-Che, belajar tentang Wang Hongwen, Qiu Bailu dan orang lain yang mengajar di sini, dan belajar tentang pengaruh luar biasa yang dicapai Xiao Yong dan 5 anak lainnya dalam satu percobaan ujian. Dan dia datang ke tempat terpencil ini dengan alasan untuk mengajar. Apa yang disamakan dengan hal ini? Ibarat seorang gubernur provinsi yang setelah mengetahui masyarakat di suatu desa tidak patuh, pergi ke desa tersebut untuk menjadi guru sekolah dasar yang dikelola desa. Coba kita bayangkan, jika seorang gubernur tidak takut dengan sesuatu yang ada di desa ini, dia akan seperti apa? Ada apa dengan desa Chenjia yang membuat gubernur Gao begitu takut? Apakah itu Wang Hongwen? Itu Qiu Bailu? Dan itu Chen-Che sendiri. Setelah memikirkan hal ini, Chen-Che tertawa. Itu benar karena Gao Qi takut pada kekuatan desa Chenjia. Jika dia berani bertindak membabi buta, Chen-Che bisa melawan Liu Yanhu di Gunzu, dan dia juga bisa melawan Gao Qi di Chengzu. Terus terang, kekuatan adalah kepercayaan terbesar Chen-Che. Meskipun Chen-Che masih belum mampu mempersenjatai desa Chenjia dengan angkatan bersenjata sebanyak dan sebesar Li Tianba, tapi, mengapa dia harus takut? Masalah besarnya adalah memobilisasi kekuatan rakyat dan menggunakan opini publik untuk melawan. Sebagai orang modern, Chen-Che bisa memunculkan banyak ide untuk menghadapi penindasan. Ketika saatnya tiba, bukan Chen-Che yang panik, tapi Gao Qi. Saudara Qiu, menurutku kamu terlalu banyak berpikir. Mungkin Tuan Gao datang ke desa kita hanya untuk bersenang-senang. Jangan berpikir terlalu buruk tentang orang, hahaha. Setelah Chen-Che mengatakan apa yang dia katakan, Qiu Bailu dan Wang Hongwen tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Chen-Che tidak akan menganggapnya serius setelah mereka mengatakannya dengan sangat serius. Bahkan He Zong berbicara dengan serius, Li Ming, masalah ini bukan lelucon, ini harus ditanggapi dengan serius. Chen-Che mengambil alih percakapan sambil tersenyum, jangan khawatir, kalian bertiga, saya punya cara saya sendiri untuk menghadapinya. Dekan Wang, saya mendapat banyak hal dari Gunzu kali ini. Apakah Anda ingin mendengar apa yang saya lakukan di sana? Chen-Che hanya mengganti topik pembicaraan. Untung saja Gao Qiu tidak bisa bergerak. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, Chen-Che yakin dia pasti akan putus asa. Wang Hongwen dan Qiu Bailu saling memandang, bertanya-tanya dari mana Chen-Che mendapatkan kepercayaan dirinya. Tak satu pun dari mereka yang peduli mendengarkan apa yang dikatakan Chen-Che. Setelah mengobrol sebentar, mereka masing-masing pergi. Chen-Che terkekeh, petinggi desa pasti masih tidak berani bergerak. Tanpa mengetahui latar belakangku dengan jelas,
dia mungkin tidak akan mengambil tindakan terhadapku secara langsung. Paling-paling, yaitu, dia akan diam-diam menyerang Menara Bangau Putih. Sekarang dia belum mengambil tindakan, dia belum berani mengungkapkan identitas aslinya, tapi jika dia mengambil tindakan terhadap Menara Bangau Putih, apa yang akan dia lakukan? Ini adalah penilaian yang dibuat Chen Che setelah menimbangnya berulang kali. Meskipun Gaoqi memiliki status yang tinggi, dia memiliki kekuatan yang besar di bawah komandonya. Tapi ini Cheng Su, dan ada seorang prefek di atasnya. Prefek Cheng Su bukanlah maskot seperti Yu Zhaolong, prefek Gunsu. Dia adalah orang paling berkuasa di Cheng Su, yang dapat memastikan bahwa Gaoqi tidak akan bertindak sembarangan. Fokusnya masih di Menara Bangau Putih. Bukan rahasia lagi bahwa bos di balik Menara Bangau Putih adalah Chen Che. Sebagai proyek dengan arus kas terbesar dan paling menguntungkan bagi Chen Che saat ini, jika Gaoqi ingin mengambil tindakan, kemungkinan untuk menyentuh Menara Bangau Putih terlebih dahulu cukup besar. Malam harinya, Chen Che pulang. Saat dia hendak bersikap lembut kepada Liu Xiaoxiao, Luo Sanshan dan yang lainnya, Wang Hongwen dan He Zong datang ke pintu. Obat apa yang Anda dapat di Gunsu? Apakah kamu takut pada Qiu Bailu dan sulit dijelaskan? Sekarang ceritakan semuanya, mengapa kamu berani mengabaikan ancaman Gaoqi? Dia adalah pejabat kelas 5 yang asli. Jika pejabat penting seperti dia tersinggung, tidak akan ada konsekuensi yang baik. Wang Hongwen mengira Chen Che tidak bisa mempercayai Qiu Bailu, jadi dia datang mencari Chen Che sendiri di tengah malam. Chen Che tersenyum pahit, kamu terlalu khawatir, Pak Tua. Qiu Bailu masih bisa dipercaya. Aku sama sekali tidak takut padanya. Hanya saja kekuatanku sudah ada. Aku tidak perlu terlalu berhati-hati atau sok lagi. Wang Hongwen mengerutkan kening, sombong sekali. Tampaknya Anda mendapat banyak manfaat dari perjalanan ke Gunzu kali ini. Katakan padaku, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk melawan pejabat Tongzi dari ibu kota provinsi itu? Chen Che tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata, Dekan Wang, kali ini saya melakukan hal besar ketika saya pergi ke Gunzu. Saya menyinggung semua pejabat di Gunzu, serta para pengawal, tuan tanah, dan orang kaya di Gunzu, dan saya mengambil beberapa tindakan. Rencana kecilnya adalah mengeluarkan 160.000 tael perak dari dompet mereka. Wang Hongwen tercengang, dan He Zong, yang berdiri di sampingnya, juga tercengang. Mereka berdua mau tidak mau memasuki lingkungan yang dikatakan Chen Che, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk menaklukkan kelompok itu. Baik itu pejabat, tuan tanah, orang kaya, dan pengawal, bagaimana dia menggali 160.000 tael perak dari tangan mereka. Apa? 160.000 tael perak. Luo Sanshan, yang datang untuk membuatkan teh untuk Chen Che dan yang lainnya, sangat terkejut hingga dia hampir kehilangan pegangan pada teko. Hati-hati. Chen Che melangkah maju dan mengambil teko, lalu menuangkan air mendidih ke dalam cangkir. Suamiku, Anda sangat kuat. Itu 160.000 tael. Bagaimana Anda melakukannya? Luo Sanshan tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis kecil yang bersemangat, menatap Chen Che dengan bintang di matanya. Dia bahkan tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang berita itu. Menurutnya, karena Chen Che mengatakannya, itu pasti benar. Lebih nyata dari mutiara asli. Wang Hongwen dan yang lainnya mau tidak mau mempertanyakannya. Apakah kamu membual? Tempat di Gunzu sangat kacau. Dikatakan bahwa pejabat di sana sangat korup. Beberapa prefek meninggal mendadak saat menjabat, dan semua kekuasaan dikendalikan oleh wakil prefek bernama Liu Yanhu. Lihat, di lingkungan seperti itu, meskipun kamu mencoba mendapatkan uang dari mereka, kamu tidak akan bisa mengambilnya, kan? Wang Hongwen mengambil cangkir teh, meniup busa teh dengan lembut beberapa kali, lalu menyesap tepi cangkir teh. Chen Che tidak tahu apakah mulutnya terbuat dari besi atau semacamnya. Dia tidak takut terbakar. Dia bahkan menghisap beberapa teguk tanpa menghentikannya. Chen Che ingin mengingatkannya bahwa ini salah. Beberapa pasien kanker tenggorokan di kehidupan sebelumnya terjadi karena suka makan makanan panas. Namun mengingat usia Wang Hongwen, Chen Che memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Mereka memakan uang ini, jadi wajar jika saya meminta mereka untuk memuntahkannya. Saat itu sangat berbahaya, dan saya hampir tidak dapat mengambilnya, tetapi siapa yang tahu bahwa istri kedua saya, Li Linzi, telah membentuk sekelompok bawahan yang kuat di sana. Hehe, saya hanya bisa melakukan penindasan paksa.
Chen Che membual dan menceritakan detail proses tentang pencapaiannya yang luar biasa di sana, yang membuat Wang Hongwen dan yang lainnya tercengang. Apakah kamu sudah membakar semennya? Ketika Chen Che berkata bahwa dia membutuhkan waktu 3 hari untuk membangun sebuah batu besar utuh, hingga bisa diletakkan di tanah, Wang Hongwen langsung menebak sebagian besar darinya. Chen Che sudah pernah memberitahu Wang Hongwen tentang semen, tetapi dia tidak pernah melihat produk jadinya. Dia hanya terus mendengarkan Chen Che membual tentang betapa kuatnya semen itu, betapa mengesankannya semen itu, dan betapa semen itu merupakan produk yang membuat zaman. Tapi bagaimanapun juga, dia hanya mendengar apa yang dikatakan Chen Che dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang dia mendengar kondisi yang disebutkan oleh Chen Che, dia langsung menebaknya. Sumber daya pemeliharaan air di sisi bendungan Litian lebih melimpah. Biji besi, serta lumpur dan tanah liat juga cukup banyak yang bisa digunakan untuk membuat batu bata. Saya hanya menggunakan semen yang terbakar untuk menipu semua pemain besar di Gunzu, dan kemudian menghadapi mereka. Dengan menggunakan senjata canggih, kami dapat lulus ujian di sana, yang cukup lancar. Chen Che mulai membual lagi, mengatakan bahwa perjalanan ke Gunzu sangat lancar, terutama karena dia mengatakan ini agar Wang Hongwen, Luo Sanshan dan yang lainnya tidak khawatir. Wang Hongwen segera memahami keyakinan Chen Che, jika pabrik semen dibangun, benda ini memang akan menjadi produk yang membuat zaman. Pabrik semen dan pabrik batu bata dapat menyaingi Menara Bangau Putih. Pantas saja Anda, anak laki-laki ini percaya diri, itu ternyata memang begitu, maka seharusnya aku tidak perlu khawatir. Wang Hongwen tidak dapat membayangkan bahwa Chen Che, yang baru saja berkunjung ke Gunzu selama lebih dari 2 bulan, akan membangun properti di sana yang lebih besar dari miliknya di desa Chenjia. Pada saat itu, Chen Che memanggil Tong Dalei, dan Chen Xiaobing serta yang lainnya pergi untuk mendukung aksinya di Gunzu dengan pasukan dan uang mereka. Wang Hongwen khawatir usahanya akan sia-sia, lagi pula, dia tidak mengenal tempat di sana, tapi siapa sangka hasilnya ternyata akan jadi seperti ini. Baguslah kalau kamu tahu apa yang terjadi, tapi kamu juga harus bersiap-siap jika Menara Bangau Putih menjadi sasaran. Sayang sekali jika Menara Bangau Putih dimanfaatkan dan tidak bisa dilanjutkan. Ini industri yang bisa diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Wang Hongwen menghela nafas beberapa patah kata sebelum pergi. Dia terutama ingin memastikan bahwa Chen Che sudah memiliki rencana cadangan. Sekarang dia tahu betapa kuatnya Chen Che, Wang Hongwen benar-benar lega, dan sudut mulutnya terangkat tinggi ketika dia keluar. Bab 253. Di dalam ruangan yang gelap, terdengar suara batuk yang hebat disertai suara muntah-muntah. Lampu minyak menyala, dan bau muntahan yang keruh membuat ruangan tersebut tidak dapat dihuni. Kedua pelayan yang bertugas di ruangan itu juga menahan nafas tanpa sadar, tapi mereka tidak panik sama sekali dalam gerakan tangan mereka. Mereka menyeka wajah Gaoqi dan membersihkan muntahan di lantai dengan mudah. Langit sudah menjadi pucat. Gaoqi melihat ke jendela atap dan menghela nafas, aku sudah tua, aku bahkan tidak bisa minum sebanyak seperti seorang pemuda. Apakah anak laki-laki itu, Chen Che, mabuk kemarin? Pelayan di sampingnya berpikir sejenak dan menjawab, Tuan, setelah Anda mabuk tadi malam, Chen Che minum dengan pria lain di kafetaria, dan pada akhirnya dia pergi bersama para orang tua itu. Gaoqi meminum secangkir sup teh kental untuk menghilangkan mabuknya, dan setelah sekian lama dia berkata, apakah orang ini benar-benar peminum berat, atau ada yang salah dengan kebiasaan minumnya? Saya tidak begitu percaya seberapa banyak seorang pemuda berusia 20-an bisa minum. Ya, pasti ada yang salah dengan minuman itu. Wang Hongwen dan Qiu Bailu, dua lelaki tua ini, akan mencoba merusak perbuatan baikku. Gaoqi secara alami tahu di dalam hatinya bahwa orang lain di desa Chenjia dapat diabaikan, tetapi Wang Hongwen dan Qiu Bailu adalah saingan beratnya. Setelah berpikir sejenak, Gaoqi berkata, pergi dan beritahu Su Zhengbang untuk datang menemui saya. Gaoqi telah tinggal di desa Chenche selama beberapa hari. Dia bukanlah pensiunan seperti Qiu Bailu yang tidak melakukan apa-apa. Dia adalah pejabat aktif di seluruh Chengzu, dan dia memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan sepanjang hari. Jika bukan karena ada begitu banyak hal aneh yang terjadi di sekitar Chenche, dia tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya dan datang ke tempat terpencil ini untuk menjadi seorang guru di akademi. Namun, Gaoqi masih memperoleh banyak hal selama beberapa hari dia datang ke sini. Misalnya,
Dia tahu bahwa Chen Che adalah bos di balik Menara Bangau Putih, kemutlakan kunci asap di kolam dan pohon willow, dan puisi klasik, Menara Bangau Putih, aura luar biasa seperti itu bisa ditulis oleh Chen Che. Namun karena ini, Gao Qi semakin memahami pentingnya Menara Bangau Putih bagi Chen Che. Dia percaya bahwa ini juga akan menjadi alat tawar-menawar yang penting baginya untuk memanfaatkan Chen Che. Siang harinya, Su Zhengbang datang. Turut datang bersama Su Zhengbang adalah Song Chengtang, putra kedua dari keluarga Song, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota provinsi, yang pernah dikalahkan dari kota Xinyu dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Chen Che. Kembali ke desa Chenjia lagi, suasana hati Song Chengtang tidak menentu. Dia tidak melihat apapun di sini. Pemandangan indah di desa Chenjia, pejalan kaki yang datang dan pergi, dan bahkan burung-burung yang terbang di langit, menurutnya semuanya adalah keberadaan yang terkutuk. Cepat atau lambat, aku akan membakar desa Chenjia sialan ini dengan api. Pikir Song Chengtang dengan kejam. Tahun lalu, dia menderita kerugian besar di tangan Chen Che. Tidak hanya kehilangan muka, tetapi dia juga menghabiskan banyak uang, agar dia bisa lolos begitu saja dari tangan Chen Che. Song Chengtang tersipu malu setiap kali dia memikirkan adegan di mana dia memohon akan membayar uang untuk menebus dirinya sendiri. Setelah dia pergi ke ibu kota provinsi, dia sangat marah karena Chen Che akan menjadi iblis batiniahnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak tertarik pada apapun bahkan ketika dia pergi ke rumah bordil bersama teman-temannya dan bermain-main dengan para gadis. Dia juga tiba-tiba teringat wajah arogan Chen Che, dan kemudian Song Chengtang menjadi lemah dan tidak tertarik lagi. Dia tahu bahwa jika iblis batiniah Chen Che tidak dihilangkan, sisa hidupnya akan hancur. Kali ini, dia turun setelah diundang oleh Su Zhengbang. Awalnya, dia tidak berani menjadi musuh Chen Che lagi, tetapi kali ini, Su Zhengbang memberitahunya bahwa Chen Che sedang mencari kematian, dan 90% dari pajak tahunan akan dikurangi di bawah pemerintahannya, yang membuat khawatir rekan intelektualnya, Gao Qi. Tuan Gao ingin menghadapinya, jadi Su Zhengbang mengundangnya untuk turun dan memukuli anjing yang tenggelam itu. Dengan cara ini, Song Chengtang kembali datang ke Kabupaten Rongdong dengan penuh semangat. Awalnya dia ingin menemui Pang Zun, tetapi ketika dia pergi ke rumah Pang, dia mengetahui bahwa Pang Zun telah bepergian selama 3 bulan. Meskipun Pang Zun adalah rekan satu tim babi yang tidak bisa diandalkan, dia tetap sangat baik sebagai objek untuk berbagi kegembiraan. Jika tidak, ketika Tuan Gao Qi menginjak-injak Chen Che sampai mati, hanya dia dan Hakim Su yang akan merasakan kesenangan itu, jadi kurang menarik. Tetapi bahkan ayahnya, Pang Wenhe, tidak mengetahui keberadaan Pang Zun. Di mana Song Chengtang bisa menemukannya? Ketika dia melihat Chen Che lagi, orang ini sedang bermain dengan sekelompok anak-anak di taman bermain yang penuh dengan rumput. Ini adalah sesuatu yang mereka sebut sepak bola. 11 orang di kedua sisi harus menendang bola, dengan bingkai selebar 1 meter. Song Chengtang, seorang ahli cuju, mencemooh hal ini, mengatakan bahwa seekor anjing pun dapat menembakkan lusinan bola melalui gerbang selebar 4 meter. Itu sama sekali tidak seteknis cuju. Cuju, atau sucu, adalah sebuah permainan bola Tiongkok kuno. Cuju sendiri berarti menendang bola dengan menggunakan kaki. Permainan tersebut merupakan sebuah permainan kompetitif yang melibatkan penendangan sebuah bola ke dalam gawang. Penggunaan tangan tidak diperbolehkan. Selama dinasti Tang, 618–907 sebelum Masehi, olahraga ini semakin berkembang. Pertama-tama ditandai dengan perubahan bola yang digunakan. Sebelumnya, bola yang digunakan diisi dengan bulu. Seiring berjalannya waktu, bola yang menggunakan bulu kemudian diganti dengan bola berisi udara. Pada dinasti ini, cuju dikenal memiliki 2 gawang yang berbeda jenis. Pertama adalah gawang yang menggunakan jaring. Sedangkan gawang kedua bentuknya mirip tiang untuk olahraga lompat tinggi. Gawang ini terdiri dari 2 mistar, dan di antara 2 mistar itu terdapat lubang untuk memasukkan bola. Para pemuda di lapangan yang sedang bermain sepak bola tidak peduli dengan pandangan orang lain dan mereka berkeringat deras. Chen Che juga jarang bersenang-senang berlari, dia menggiring bola, menggocek bola, dan kemudian mengoper bola ke kaki Chen Wu. Setelah Chen Wu melewati 2 orang, dia malah tidak menembak mengoper bola lagi kembali ke kaki Chen Che. Anak ini bisa menangani masalah bantuan. Chen Che tidak lagi ragu-ragu, menghadapi kiper yang gugup, dia melepaskan tendangan voli yang kuat, bola terbang membentuk busur yang indah,
dan di mata putus asa sang kiper, bola itu membentur gawang dari sudut kanan atas. Tembakan yang bagus. Cantik. Anda benar-benar layak menjadi seorang pria terhormat. Dia adalah warga sipil dan militer. Anak-anak mulai melakukan kentut pelangi. Hahaha, menyerah. Chen Che sangat senang hingga dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk ke segala arah. Chen Che tidak terkejut melihat Song Chengtang dan Su Zhengbang menyaksikan di pinggir lapangan. Awalnya dia hanya menduga mereka ada di belakang Gao Qi, tapi sekarang sudah terkonfirmasi. Setelah melambai ke siswa lain untuk menggantikannya, Chen Che mengambil handuk yang diserahkan oleh Qiu Yaoer dan menyeka keringatnya, lalu berjalan menuju Su Zhengbang dan lainnya. Hakim daerah Su, Sarjana Song, mengapa kalian ada di sini? Chen Che baru-baru ini mengetahui bahwa ijazah Song Chengtang adalah seorang sarjana, yang dianggap sebagai ijazah perguruan tinggi di banyak kalangan, jadi Chen Che tidak memanggilnya dengan namanya, tetapi memanggilnya seorang sarjana untuk membuatnya jijik. Song Chengtang memang merasa jijik, wajahnya memerah karena menahan, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Dia sangat ingin memarahi Chen Che karena tidak memiliki ijazah sebagai sarjana, bahkan seorang sebagai pelajar cilik. Tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa mengatakan ini merugikan diri sendiri. Lagi pula, Chen Che hanya tidak memiliki ijazah, bukan karena dia tidak berpendidikan. Jika dia berani menertawakan Chen Che karena tidak memiliki ijazah, Chen Che akan berani menggunakan puisi dan esainya untuk membuat wajah Song Chengtang membengkak. Tak terkalahkan, benar-benar tak terkalahkan, Song Chengtang hanya bisa mencabut giginya dan menelan darah. Mari kita bertemu Tuan Gao, Chen Che, bersama-sama. Su Zhengbang tersenyum, dan ketika dia menyebut Gao Qi, dia bahkan mengangkat alisnya dengan rasa provokasi yang kuat. Sepertinya dia ingin mengatakan, "Nak, kami mendapat dukungan dari orang-orang tinggi sekarang. Jika Anda punya nyali, Anda dapat mencoba menyentuh kami lagi." Chen Che meletakkan handuk di pundaknya, mengambil gelas air yang diserahkan oleh Qiu Yaoer, menyesap teh dengan suhu yang tepat, lalu berkata, "Oke, hanya saja Tuan Gao dan saya mabuk setelah minum kemarin. Saya tidak tahu apakah dia sudah bangun sekarang. Hei, pendukungmu dirobohkan sekali kemarin. Sebaiknya kamu meminta restumu sendiri." Makna tersembunyi di balik kata-kata Chen Che mengejutkan Su Zhengbang dan Song Chengtang. Mereka tidak menyangka bahwa Master Gao Qi sudah tertinggal di putaran pertama konfrontasi dengan Chen Che. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah pria jangkung yang sudah lama berada di medan perang. Ayo kita temui Tuan Gao. Saat dia berjalan, Chen Che juga mengangkat tangan kanannya. Qiu Yaoer segera melangkah maju dan memijatnya dengan sepasang tangan yang cekatan. Teknik Qiu Yaoer benar-benar menjadi semakin mahir, tetapi tangan kecil yang lemah dan tanpa tulang itu penuh dengan kekuatan, dan sangat nyaman untuk dicubit. Pasangan muda itu saling memijat secara ambigu sambil berjalan. Penampilan santai memberi banyak tekanan pada Su Zhengbang dan yang lainnya. Saat bertemu Gao Qi di asrama akademinya, Chen Che menyadari bahwa pria ini telah ditipu oleh Wang Hongwen. Wang Hongwen sebenarnya memberinya asrama di sebelah toilet. Meskipun toilet dibersihkan setiap hari dan baunya tidak menyengat. Tuan pejabat Tongzi, secara teori, adalah orang dengan status tertinggi di seluruh akademi, tapi dia tinggal paling pojok. Lokasinya berada tepat sebelah toilet. Cukup mengagumkan. Seperti kata pepatah, memiliki orang yang lebih tua dalam keluarga seperti memiliki harta karun. Hal ini tercermin dengan sempurna pada Wang Hongwen dan yang lainnya. Menjijikkan secara tidak sengaja itu keren. Tuan Gao, apa kabar? Apakah kamu sudah sadar? Maaf, jika aku tahu kamu sangat lemah, aku seharusnya tidak memberimu minuman kemarin. Itu benar-benar sembrono. Gao Qi tersenyum canggung, lalu melambaikan tangannya dengan murah hati, "Tidak masalah. Aku tidak menyalahkanmu, itu karena aku semakin tua dan aku tidak bisa dibandingkan dengan kalian, para anak muda." Chen Che memukul ular itu dan mengikuti tongkat itu, mengambil alih percakapan dan berkata, "Ya, saya baru menyadarinya secara mendalam. Ketika saya bermain sepak bola dengan anak-anak itu, saya tidak bisa mengalahkan mereka. Mereka sangat muda dan bagus. Jika saya tidak bisa berlari dan melompat, saya dianggap tua dan harus pensiun dalam beberapa tahun." Wajah Gao Qi berkerut. Dengan siapa perkataan ini diarahkan dengan muak. "Anda, seorang pemuda berusia 20-an, mengatakan kepada Gao Qi, seorang lelaki tua yang hampir berusia 50 tahun, bahwa Anda sudah tua.
Saatnya pensiun. Siapa yang ingin Anda sindir? Tuan Gao. Untungnya, Su Zhengbang dan yang lainnya cukup berguna. Mereka datang untuk menyambut Gaoki kali ini, menghilangkan rasa malu Gaoki. Setelah berbasa-basi, Gaoki mengundang Chen Ce masuk dan meminta seseorang membuatkan teh, seolah dia ingin membicarakan bisnis. Aduh, perutku sakit sekali. Aku takut aku akan diare. Tuan Gao, kalian bicara dulu, dan aku akan buang air besar di toilet di rumahku dulu. Chen Ce yang awalnya berpura-pura patuh, tiba-tiba mulai kehilangan kesabaran. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu reaksi mereka, dia lari dengan cepat. 3 orang yang tersisa di tempat kejadian saling memandang. Bab 254. Sialan, bajingan kecil ini benar-benar melarikan diri. Tuan Gao, dia tidak menganggapmu serius. Dia berani melakukan ini di depanmu. Dia mungkin akan memarahimu di belakangmu. Dia benar-benar binatang yang hidup, dia harus dihukum berat. Song Chengtang mulai menyalakan api, tetapi metodenya menyalakan api tidak terlalu pintar. Gaoki meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Omong kosong, jika saya tidak takut dengan kekuatan di belakang Chen Ce, mengapa saya, Tuan Gaoki Gao, harus berkompromi dengannya? Jika dia, Chen Ce, hanyalah manusia biasa, maka Gaoki bisa membunuhnya hanya dengan satu kata. Tapi Chen Ce sekarang memiliki Wang Hongwen dan Qiu Bailu di belakangnya, dan dia memiliki reputasi yang sangat tinggi. Jika dia ingin membersihkannya, dia harus sangat khawatir, jika tidak, dia akan mampu melakukannya secara besar-besaran. Metode pendukung tembakan Song Chengtang agak sederhana, dan dia bahkan berniat menggunakan Gaoki sebagai penombak. Hal ini membuat Gaoki terdiam dan membuat Su Zhengbang tertawa sendiri. Idiot ini, memang benar menghasut Gaoki. Jika ada yang tidak beres, dia akan berada tepat di depan untuk mengangkat suaranya. Sayang sekali Pang Zun tidak kembali, kalau tidak, mereka berdua akan melakukannya dengan lebih baik di depan Gaoki. Su Zhengbang diam-diam berkata memikirkannya. Anda juga telah melihat bahwa Chen Ce sangat tidak kooperatif. Sepertinya dia tidak berniat menyelesaikan masalah pajak tahunan secara resmi. Jika demikian, maka saya tidak perlu bersikap sopan padanya. Saya bertanya kepada Anda, bagaimana perkembangan penyelidikannya? Gaoki perlahan meminum teh dan bersikap resmi di depan mereka berdua. Su Zhengbang memberi hormat dan berkata, sejujurnya apa yang dikatakan Tuan Gao, saya mengetahui bahwa bos di belakang Menara Seribu Bangau mungkin adalah Pang Zun dari keluarga Pang. Pang Zun, Gaoki dan Song Chengtang sama-sama tercengang. Ya, saya pribadi bertanya kepada Pang Wenhe. Pang Wenhe mengatakan bahwa 12 toko di Menara Seribu Bangau dipindahkan olehnya berdasarkan surat Pang Zun. Kepala rumah tangganya adalah seorang anak laki-laki bernama Hu Dou, yang merupakan murid Pang Zun, belajar di sekolah swasta keluarga Pang. Korespondensi Pang Zun dengan keluarga Pang semuanya dilakukan melalui Hu Dou. Mata Gaoki berbinar, dan Song Chengtang bahkan melompat dan bertepuk tangan. Haha, bukankah ini berarti semua ini diatur oleh Pang Zun? Hahaha, saudara Pang, saya pikir Anda benar-benar pergi untuk studi wisata. Saya tidak menyangka bahwa Anda hanya bersembunyi di kegelapan untuk mengatur siasat melawan Chen Ce. Gaoki bertanya, apa yang Pang Wenhe katakan? Apakah ini benar-benar diatur oleh putranya? Su Zhengbang berkata, Menara Bangau Putih awalnya adalah milik keluarga Pang, tetapi tidak menguntungkan, jadi Pang Zun menjualnya kepada pengusaha asing karena marah. Siapa yang tahu bahwa pria itu sebenarnya adalah orang-orang Chen Ce yang menggunakannya, sebagai kedok, dan Chen Ce membeli Menara Bangau Putih. Setelah itu, ia merevitalisasi Menara Bangau Putih dan menghasilkan banyak uang. Namun hal itu membuat keluarga Pang sangat marah. Song mengetahui hal ini. Ayahnya Pang Wenhe juga mengira putranya Pang Zun sedang marah. Namun, jadi saya mengikuti trik Chen Ce, mengumpulkan ke-12 toko itu, dan bersiap untuk membukanya dengan nama Menara Qianhe. Setelah menyesap teh, Su Zhengbang terus berbicara dengan antusias, sekarang reputasi Menara Bangau Putih di kota ini sangat ekstrim. Ada banyak gosip yang tidak menyenangkan tentang Menara Bangau Putih di kalangan masyarakat, seperti, tidak ada orang biasa dan anjing diperbolehkan, del. Menurut saya ini seharusnya hasil karya Pang Juren. Ucapan ini menjadi sangat populer dan menimbulkan dampak besar di kota Rongdong. Masyarakat awam kini harus meludah 2 kali ketika menyebut Menara Baihe, meskipun Menara Bangau Putih memiliki reputasi yang baik di kalangan bangsawan, telah kehilangan banyak dukungan dari rakyat jelata.
Saya kira Pang Juren ingin menggunakan reputasi tersebut kali ini untuk merobohkan menara Bangau Putih. Kata-kata Su Zengbang membuat Gao dan Qi bersemangat. Aku tidak menyangka saudara Pang benar-benar memiliki kebijaksanaan seperti itu. Itu benar-benar mengesankan kakak Song. Wajah Song Chengtang penuh kegembiraan, seolah-olah saudara lelakinya yang baik telah melakukan hal yang indah ini terasa seperti ada cahaya di wajahnya. Gao Qi bertanya, apakah Anda yakin orang di baliknya adalah Pang Zun? Bisakah Anda bertemu dengannya? Su Zengbang menggelengkan kepalanya, ayahnya bahkan tidak bisa menemuinya. Hanya anak laki-laki bernama Hu Dou yang bisa menghubunginya. Tapi menurutku kita tidak perlu bertemu dengannya. Sarjana Pang jelas-jelas membuat trik aneh kali ini. Mungkin lebih mudah untuk beroperasi di belakang layar. Ya, manfaat melakukan ini sudah jelas. Setidaknya, Chen Che tidak menganggapnya sebuah kesulitan lagi. Dan yang lebih penting, Chen Che sepertinya tidak menyadari betapa besar dampaknya bagi menara Bangau Putih miliknya, jika menara 1000 Bangau dibuka. Gao Qi mengangguk perlahan, dan di saat yang sama, pikirannya terus memikirkan berita yang didapatnya. Sejak dia tidak bisa membayar pajak tahunannya, Gao Qi sebenarnya mulai meminta orang untuk menyelidiki Chen Che. Tentu saja, dia juga melakukan penyelidikan menyeluruh tentang Menara Bangau Putih. Yang pertama adalah pendapatan Menara Bangau Putih. Meski baru dibuka beberapa bulan, popularitasnya selalu tinggi. Ada juga model keanggotaan yang dibuat oleh Chen Che yang menggunakan diskon sebagai daya tarik untuk mengelabui pengunjung agar mengisi ulang dan membayar. Gao Qi tampaknya memiliki pengalaman bisnis yang cukup klasik. Dia percaya bahwa ini adalah salah satu alasan mengapa bisnis seluruh Menara Bangau Putih tetap tinggi. Namun, harga makan di Menara Baihe sangat tinggi, dan orang awam tidak mampu membelinya. Lagi pula, makan santai akan berharga beberapa tael atau bahkan selusin atau 20 tael perak. Perjamuan terbaik akan menelan biaya hampir 50 tael. Ini memang bisa menghasilkan uang, tapi juga berarti melawan pasar rakyat biasa. Oleh karena itu, sejak dibuka, banyak orang yang mengkritik Menara Bangau Putih. Sekarang Pang Zun sedang bersiap untuk membuka Menara 1000 Bangau di seberang Menara Bangau Putih, dan dia menyebarkan beberapa panduan opini publik di kalangan masyarakat, dan efeknya langsung terlihat. Pada saat itu, bisnis Menara 1000 Bangau mungkin akan berlipat ganda dibandingkan Menara Bangau Putih. Chen Che jelas belum menyadari krisis seperti apa yang dihadapi Menara Bangau Putih miliknya. Beri dia kesempatan lagi. Jika dia masih keras kepala dan mengabaikan pajak tahunan kita, maka kita secara pribadi akan membunuhnya dan membiarkannya mati. Makanlah buah jahat itu, ya, saya ingin melihat apakah di saat Menara Bangau Putih, yang menghasilkan puluhan ribu tael perak setiap tahun, dihancurkan, apakah Chen Che akan menyesali semuanya di dalam perutnya. Pria jangkung itu bijaksana. Tuan Gao baik. Jika aku orangnya, aku tidak akan memberi anak ini kesempatan dan langsung menekannya. Keduanya mulai saling menyanjung, dan mereka semua bekerja sama untuk menghadapi Chen Che. Gao Qi tidak benar-benar ingin memberi kesempatan pada Chen Che. Dia hanya punya firasat bahwa Chen Che tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Dia ingin bertemu Chen Che lagi untuk mengetahui apa yang sebenarnya dia pikirkan. Di malam hari, Gao Qi memanfaatkan fakta bahwa dia akan pergi dan mengadakan jamuan makan untuk Chen Che, Wang Hongwen, Qiu Bailu, dan lainnya. Tentu saja Su Zengbang juga datang menemaninya. Awalnya Song Chengtang ingin datang ke meja dan menemaninya minum, namun Gao Qi menolak karena reputasinya belum cukup pantas, yang membuat Song Chengtang sangat marah. Dia sendiri tidak terlalu memikirkannya dengan hati-hati. Meskipun putra dari keluarga Song masih menjadi sosok di luar, dia sebenarnya tidak cukup di depan Qiu Bailu dan yang lainnya. Ketenaran dan status saja tidak cukup. Melihat sekeliling, saya khawatir Chen Che adalah satu-satunya pemuda yang dapat makan di meja yang sama dengan Gao Qi, Qiu Bailu, Wang Hongwen dan pejabat tinggi serta cendekiawan hebat lainnya. Awalnya, Chen Che ingin memberi Gao Qi minuman lagi, tapi Gao Qi, yang pernah ditipu, sangat waspada dan menolak untuk minum lagi apapun yang terjadi. Hari ini kita harus membicarakan bisnis, jadi kita tidak akan minum. Chen Che, kali ini aku datang ke tempatmu untuk menjadi guru selama beberapa hari. Yang ingin aku lakukan adalah meninggalkan sedikit cinta. Aku percaya Anda telah melihat ketulusan saya, jadi bisakah Anda memberitahu saya cara mengatasi masalah pajak tahunan di kota Siniu? Saya rasa Anda punya rahasia di benak Anda. Setelah membicarakan bisnis,
Wang Hongwen dan Qiu Bailu juga meletakkan gelas wine mereka dan memandang Chen Ce dengan tenang. Mereka juga penasaran dan ingin melihat apa yang akan dilakukan Chen Ce. Chen Ce tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Tuan Gao, saya yakin Anda juga tahu bahwa saya melakukan segalanya sesuai aturan. Pajak tahunan orang-orang di bawah yurisdiksi saya tidak dipungut secara acak. Semuanya dikumpulkan sesuai dengan hukum agung dinasti Zhou. Faktanya, Istana Kekaisaran telah melakukan banyak hal untuk memungut pajak tahunan dari rakyat selama bertahun-tahun. Rakyat tidak membantahnya, tetapi meminta mereka untuk mengeluarkan pajak sebelumnya dengan harga yang lebih besar. Bagaimana Tuan Gao bisa memaksa mereka? Jika Anda terus membayar lebih banyak pajak tahunan, Anda tidak tahu betapa sulitnya bagi rakyat, jadi berbaik hatilah kepada rakyat Anda. Gao Qi tidak berbicara beberapa saat. Dia hanya berkata dia tidak mau minum, perlahan mengambil gelasnya dan menyesapnya. Chen Ce, kamu masih terlalu muda. Tampaknya kamu membuat keputusan untuk rakyat jelata, tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan merugikan mereka? Ancaman dalam kalimat ini terlalu kuat. Ketika Chen Ce masih memikirkan bagaimana menanggapinya, Gao Qi melanjutkan, satu hal lagi, Chen Ce, apakah kamu hanya memikirkan rakyat jelata, bukan dinasti Zhou? Kamu tidak memikirkan dinasti Zhou. Apakah Kaisar sudah mempertimbangkan hal ini? Meskipun pajak tahunan merupakan rintangan bagi rakyat jelata, setelah bertahun-tahun, semua orang sudah terbiasa membayarnya. Apakah tidak ada orang pintar yang menemukan triknya? Seperti kamu, apakah mereka takut untuk bicara? Tidak, bukan karena mereka tidak berani, tapi mereka memiliki hati yang patriotik. Tahukah kamu betapa sulitnya negara sekarang? Jubah naga kaisar bahkan tidak bisa menutupi kakinya, dan gaji para menteri sudah tidak cukup. Dipotong lagi dan lagi, bahkan saya belum menerima gaji dari negara selama 3 bulan. Meskipun pajaknya tinggi tahun ini, itu akhirnya bisa mendukung operasional negara. Jika tidak, maka saya yakin dalam waktu kurang dari 2 tahun, negara ini tidak akan memiliki negara, dan tidak perlu menunggu orang barbar untuk menyerang, dan dinasti Zhou besar kita akan hancur. Bab 255. Ada sedikit perubahan dalam suara Gao Qi, seperti penjaga perbatasan memberitahu Chen Ce dan yang lainnya dengan tulus bahwa sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankan perbatasan, dan dia berharap rakyat jelata akan membantu dan memeras makanan dari gigi mereka. Biarkan para pejuang perbatasan ini makan dengan cukup. Qiu Bailu dan Wang Hongwen menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Setidaknya, arahan umumnya benar. Jika masyarakat umum di seluruh negeri seperti penduduk desa Chenjia, seperti penduduk desa kota Xinyu, dan pajak tahunan mereka dikurangi sebesar 90%, maka itu mungkin berarti bahwa negara tersebut bukanlah negara. Pajak tahunan rakyat jelata adalah pajak besar pertama di negara ini dan sumber pendapatan terpenting. Namun kata-kata ini begitu kasar di telinga Chen Ce. Jika pendapatan pajak tahunan sebenarnya diinvestasikan antar negara bagian, dinasti Zhou tidak akan khawatir tentang kekurangan uang sama sekali. Tetapi kuncinya adalah, berapa banyak pajak yang dibayarkan tahun ini yang dapat dimasukkan ke kas negara. Jika 100 tael perak dikumpulkan dari masyarakat umum dan tidak dieksploitasi di semua tingkatan oleh pejabat pemerintah daerah, uang pajak yang masuk ke kas negara mungkin akan mencapai hasil yang baik. Pengadilan akan mengalokasikan uangnya lagi, dan seperti Li Tianba, 100 tael perak akan dialokasikan. Jika 1 tael perak dapat digunakan untuk tujuan praktis, itu akan dianggap sebagai hati nurani. Chen Ce tidak tahu tentang tempat lain, tapi setidaknya pejabat di Chengzu dan Gunzu adalah kanker yang melekat pada masyarakat. Sekarang, Gao Qi seperti kanker besar yang memberitahu Chen Ce bahwa jika darah masyarakat tidak terserap oleh kanker ini, seluruh negara akan binasa. Apalagi yang bisa dilakukan Chen Ce selain, hehe. Tuan Gao, saya masih akan mengatakan hal yang sama. Orang-orang di bawah pemerintahan saya membayar pajak tahunan sesuai dengan hukum negara. Jika Anda ingin mereka membayar pajak lebih banyak, Tuan Gao, ubahlah hukum negaranya terlebih dahulu. Ini adalah pertama kalinya Chen Ce mendorong Gao Qi kembali dengan begitu kuat. Wajah Gao Qi tiba-tiba berubah jelek. Sebagai anjing penjilat Gao Qi, Su Zhengbang membanting meja dan berdiri saat ini, kamu sangat lancang, Chen Ce, menurutmu kamu sedang berbicara dengan siapa? Tuan Gao sedang mencoba berbaik hati padamu, bukan? Chen Ce menatapnya dengan dingin, Hakim Daerah Su, Anda memiliki kekuasaan resmi yang begitu besar. Bahkan kepada Liu Yanhu,
pejabat tinggi provinsi, Chen Ce tidak takut, jadi apa gunanya hanya menjadi hakim Kabupaten Su. Gao Qi menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, Chen Ce, mengapa kamu begitu keras kepala? Pendapatan orang-orang di bawah pemerintahanmu sangat besar. Saya sudah memikirkan hal-hal ini. Tidak baik bagi mereka untuk membayar tahunan ini pajak. Sama sekali tidak sulit, jadi mengapa membuat hubungan begitu tegang? Saya datang ke sini dengan tulus. Kita memiliki hubungan yang hangat, dan kita bisa menjadi teman yang baik. Chen Ce berdiri sambil tersenyum, Tuan Gao, jika saya tidak bisa mengendalikan pajak tahunan, kita tidak bisa berteman, bukan? Itu artinya saya, Chen Ce, tidak beruntung. Setelah meminum anggur di gelas, Chen Ce tersenyum sopan dan mengucapkan selamat tinggal. Di belakang mereka, desahan Qiu Bailu dan yang lainnya datang. Dengan wajah muram, Gao Qi mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Hongwen dan yang lainnya, dan meninggalkan desa Chenjia bersama Su Zhengbang, Song Chengtang dan yang lainnya. Begitu gerbong melaju keluar dari Chenjiachun, raungan Gao Qi terdengar dari gerbong. Kamu bajingan kecil, kamu memaksaku melakukan ini. Mari kita lihat apakah aku tidak bisa menyiksamu sampai mati. Kereta itu dengan cepat menghilang di jalan resmi. Begitu mereka pergi, Chen Ce berdiri dan melihat ke belakang kereta sambil tersenyum. Tuan, kita telah menyinggung Liu Yanhu dan Gao Qi. Kita benar-benar memiliki musuh di semua sisi. Chen Xiaobing dan Tong Dalei berdiri di dekatnya, tersenyum pahit. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal ini. Tidak ada kompromi mengenai pajak tahunan. Bagaimana jika Gao Qi mencopotmu dari jabatan serif dan meminta orang lain untuk menggantikanmu? Chen Xiaobing menanyakan pertanyaan yang menurutnya fatal. Dia tidak berani. Jangan khawatir. Bahkan jika dia mengirim orang ke sini, dia tidak akan bisa mengambil posisi serif, kata Chen Ce dengan penuh keyakinan. Sejak dia membatalkan pajak tahunan rakyat yang tinggi, posisi serif melekat pada pantat Chen Ce. Jika Gao Qi berani mengirim seseorang ke sini, dia khawatir rakyat akan dapat melakukannya sendiri tanpa tindakan Chen Ce, yang membuat serif baru terbunuh. Su Zhengbang dan Song Chengtang ada di sini. Hehe, ingatan mereka benar-benar tidak panjang. Orang-orang Su Zhengbang bahkan menghubungi Hu Dou. Lucu sekali mereka mengira Pang Zun ada di balik semua ini. Sepertinya mereka sangat ingin melakukan sesuatu di Menara Seribu Bangau. Chen Ce memutar jarinya dan mengeluarkan bunyi klik, apakah orang-orang di Menara Seribu Bangau siap? Chen Xiaobing mengangguk, Hu Dou adalah orang yang sangat cakap. Para koki telah dipekerjakan. Mereka semua adalah koki yang ahli dalam masakan tradisional dengan minyak kental dan rasa yang berat. Total ada 22 orang. Menurut instruksi Anda, masing-masing dari mereka akan ditugaskan menjadi 3 orang asisten, yaitu Dunzi, Side Dishes, dan Dishes. Selain itu, ada 5 pelayan cadangan di dapur, pelayan di ruang depan, Bibi Sasao, penjaga toko pertama, dan yang kedua, penjaga toko semuanya sudah diurus. Tapi Tuan, Menara Bangau Putih kita apakah akan rugi jika ada begitu banyak orang di pembukaan? Sebelum pembukaan, tim yang terdiri dari ratusan orang telah dilatih. Anda tahu, mereka sudah bekerja sejak hari pertama pelatihan. Chen Ce memberi mereka gaji yang sangat tinggi. Gaji koki setiap bulan itu 2 tael perak, para pegawai semuanya memiliki lebih dari 1 tael perak, dan bahkan Bibi Sasao, yang melakukan pekerjaan paling sederhana, memiliki gaji 800 sen, yang tentunya merupakan paket gaji tertinggi di kota Rongdong. Sekarang para juru masak berlatih setiap hari sesuai dengan manual pelatihan yang diberikan oleh Chen Ce. Mereka telah berlatih selama lebih dari sebulan. Spatula juru masak sudah lapar dan haus. Hidangan besar yang mereka masak sesuai resep Chen Ce, mereka sudah belajar dan sekarang tinggal melakukannya. Sekarang semuanya sudah siap, yang perlu dilakukan hanyalah membukanya. Tapi sebelum dibuka, kita masih harus melakukan pertunjukan. Hidup itu ibarat sandiwara, semua tergantung kemampuan akting. Jika ingin Menara Seribu Bangau langsung sukses, masih ada satu hal yang kurang. Faktanya, selama 2 bulan terakhir, Hu Dou telah beroperasi sesuai instruksi Chen Ce. Hu Dou adalah pria yang berbakat. Dia tidak hanya mengontrol Cunyan dan putranya dengan sangat baik di Pang Mansion, tetapi dia bahkan dapat menangani tugas tambahan yang diberikan oleh Chen Ce dengan sangat baik. Belum lagi pekerjaan persiapan juru masaknya, ia bahkan telah memandu perang opini publik. Ia bahkan membesarkan sekelompok pendongeng yang ngotot menyebarkan komentar-komentar kurang menyenangkan tentang Menara Bangau Putih setiap hari.
Katak yang direbus dalam air hangat ini membuat masyarakat kota Rongdong membenci Menara Bangau Putih hanya dalam 2 bulan ini menjadi semakin buruk, dan bahkan terjadi konsumsi balasan. Hal ini membuat bisnis restoran di dekat Menara Bangau Putih menjadi jauh lebih baik. Melalui cara ini, masyarakat awam membalas dendam pada Menara Bangau Putih dengan berkata dalam hati, "Dengar, bukannya saya tidak mampu makan, saya hanya tidak mau pergi ke Menara Bangau Putihmu untuk makan. Aku akan membuatmu kesal." Hal ini justru membuat pemilik restoran di dekat Menara Bangau Putih mendapat banyak uang. Namun, jika Menara 1000 Bangau dibuka, Chen Ce secara alami akan berusaha keras dan menemukan beberapa teknik pemasaran generasi mendatang untuk ditunjukkan kepada orang lain. Selain perang opini publik, cara ini juga harus menggemparkan hati masyarakat. Paling baik menimbulkan sensasi di seluruh kota, dan pusat perhatiannya harus lebih besar daripada Menara Bangau Putih. "Tuan, mari kita buka Menara 1000 Bangau di seberang Menara Bangau Putih. Ini akan berdampak besar pada bisnis Menara Bangau Putih kita, bukan? Kalau begitu, bukankah kita akan menderita kerugian besar?" Tong Dalei memikirkannya lama sekali, dan masih bertanya keraguan di hatinya muncul. Bagaimana seharusnya Chen Ce menjelaskan masalah ini kepadanya? Setelah berpikir dengan hati-hati beberapa saat, Chen Ce berkata, "Membayangkan saya mungkin kehilangan uang, tetapi dalam hal kinerja, saya tidak seharusnya melakukannya. Bukan hanya tidak, saya juga seharusnya menghasilkan lebih banyak uang." "Mengapa?" Tong Dalei sangat bingung. Chen Ce tersenyum dan membiarkannya, "Kamu akan tahu dalam beberapa hari." Tong Dalei tersenyum pahit, tapi dia hanya bisa menunggu. Keesokan harinya, badai opini publik mulai terjadi di kota Rongdong. Mereka semua datang ke Menara Bangau Putih. Pertama, mereka mengatakan Menara Bangau Putih tidak bersih dan beberapa orang memakan kecoa, lalat, dan serangga lain di piring. Kemudian seseorang mulai menyebarkan berita bahwa hidangan di Menara Bangau Putih sangat mahal. Porsi hidangannya hanya 10%, tetapi harganya 100%. Terlebih lagi, piringnya besar dan hidangannya sedikit, jadi orang tidak kenyang setelah makan. Orang yang masuk untuk mengkonsumsi, serangga adalah spesies kebencian yang besar. Bersambung ke bab selanjutnya.